Halo, halo. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dan Candi Mendut dari Sekolah Budaya Nitramaya. Kali ini saya mode santai saja karena saya ingin membawakan satu cerita ringan dari Candi Mendut. Meskipun cerita ini ringan, tetapi menurut saya mengandung pesan moral yang cukup baik. Ada cerita tentang persahabatan, pemaafan, dan juga rasa maklum gitu terhadap sesama. Judulnya Gajah dan Tikus. Bagaimana kisahnya? Demikian yang saya dengar. Pada suatu masa, di sebuah kawasan hutan tinggallah sekelompok besar tikus dan sekelompok besar gajah. Meskipun tinggal dalam satu wilayah, keduanya tidak bisa hidup rukun. Karena hampir setiap hari, setiap kali kawanan gajah itu pergi ke sungai, sungai ini berada dekat dengan kawasan tikus. Jadi setiap kali mereka lewat di kawasan tikus, mereka membuat keonaran. Kaki gajah yang besar seringkali menginjak tikus yang kecil. Banyak tikus yang mati atau terluka parah. Ya, tidak peduli apakah itu bapak tikus, ibu tikus, atau anak-anak tikus, begitu kira-kira. Kita sebut saja ini desa tikus. Kepala desa tikus ini beberapa kali hendak mengatakan kesulitan mereka kepada kepala desa gajah. Tetapi ia tidak memiliki cukup keberanian. Sampai suatu hari ia membulatkan tekad lalu mendatangi desa gajah untuk bertemu dengan kepala desa gajah. Bertemu, mereka duduk bersama, lalu dengan berani kepala desa tikus ini berkata, "Kepala desa gajah, apakah kalian tidak sadar? Kalian telah banyak merugikan kami." Gajah sedikit bingung, lalu berkata, "Memang apa yang sudah kami lakukan?" "Wah, rupanya kalian benar-benar tidak tahu." "Ya, kami tidak tahu. Begini, setiap kali kalian menuju ke sungai, kalian selalu melewati desa kami. Dan kalian sering sekali menginjak kami. Hingga banyak dari kami yang mati atau terluka parah. Tidakkah kalian membayangkan bagaimana jika itu menimpa keluarga kalian? Kalian kehilangan saudara, ayah, atau ibu." Kepala desa gajah termenung sejenak, lalu berkata, "Oh, rupanya begitu. Aku telah banyak merugikan kalian. Jadi, aku meminta maaf." Kepala desa tikus yang cerdik berkata, "Aku rasa tidak cukup hanya maaf saja, kepala desa gajah. Lalu, apalagi yang akan kalian minta dari kami?" Kepala desa tikus berkata, "Bagaimana kalau kita mencari solusi?" "Solusi yang bagaimana?" Para gajah bingung. "Bagaimana kalau kita memasang rambu-rambu?" "Apa itu rambu-rambu?" Gajah semakin bingung. "Tanda-tanda yang seperti dipasang manusia. Di mana kalian boleh lewat, kapan kalian boleh lewat, jam berapa kalian boleh lewat, itu bisa dilihat pada rambu-rambunya." "Oh, itu ide yang bagus," kata kepala desa gajah. Lalu mereka sepakat untuk memasang rambu-rambu. Ada satu lagi usulan dari tikus. "Kami rasa rambu-rambu saja tidak cukup. Bagaimana kalau kita juga memasang penjaga? Tubuh kalian besar. Ada kemungkinan kalian tidak melihat rambu-rambu kami. Jadi perlu juga kita memasang atau menaruh penjaga di sepanjang jalan yang kalian lewati." Keduanya sepakat untuk menaruh penjaga dan memasang rambu-rambu. Ide pun dilaksanakan. Gajah yang besar bertugas untuk
mencari batang-batang pohon yang besar dijadikan rambu-rambu. Mereka bekerja keras, sementara para tikus yang bertubuh kecil tetapi cerdik mengarahkan mereka. Tikus juga bertugas memilih para penjaga, supaya setiap kali gajah lewat ada yang mengarahkan jika ada yang tidak bisa membaca rambu-rambu. Begitu kira-kira. Nah, sejak hari itu tidak ada lagi kejadian tikus terinjak gajah atau gajah yang dengan tidak sengaja menginjak tikus. Mereka bisa hidup rukun dan berdampingan. Nah, suatu hari terjadi kejadian yang tidak terduga. Sekelompok pemburu memasang jaring atau memasang perangkap untuk hewan buruan. Dan kepala desa gajah terperangkap. Ia berteriak minta tolong. Namun sayang, pada saat itu tidak ada satupun gajah yang lewat dan mendengar suaranya, kecuali sekelompok kecil tikus. Mereka mendengar suara gajah yang berteriak minta tolong. Tikus-tikus itu saling berkata satu sama lain, "Kalian mendengar suara gajah berteriak?" "Ya, kami mendengar." "Dari mana kira-kira suara itu?" Mereka yang bisa berlari cepat segera menghampiri tempat gajah terjebak. Dan benar, mereka melihat gajah sedang terikat tali yang kuat. Tikus-tikus yang cerdik dan cekatan itu memutar pikiran lalu mencari cara untuk menyelamatkan gajah yang sedang terikat. Ia berkata, "Begini, kita akan membagi dua. Salah satu dari kita harus pergi ke desa tikus untuk memberitahukan teman-teman kita bahwa ada gajah yang terjebak. Sementara kami, meskipun kami sedikit, kami harus memotong tali ini. Bagaimana? Memotong tali ini dengan apa? Kita tidak punya senjata. Kita juga bertubuh kecil. Bagaimana cara kita memotong tali ini?" "Ah, tali ini bagaimana?" kata temannya. "Bukankah gigi kita ini tajam? Kita bisa memakai gigi kita untuk memotong tali ini. Kita bisa menggigit tali ini sampai terputus." "Wah, tumben kamu cerdik." Lalu tikus-tikus ini bekerja sama untuk memotong tali. Dan salah satu dari mereka pergi ke desa tikus untuk memberitahukan kepada teman-teman mereka bahwa ada gajah yang tengah terjebak. Nah, tikus-tikus dengan cepat memotong tali, sementara yang lain dalam perjalanan. Lalu ketika mereka sampai, mereka bekerja sama, dan dengan cepat tali-tali yang mengikat gajah terlepas. Kepala desa gajah sangat bersyukur, lalu berkata kepada mereka, "Kalian ini kecil-kecil tapi pemberani dan cerdas. Aku sangat kagum. Aku meminta maaf ya, kalau dulu-dulu mungkin kami meremehkan tubuh kecil kalian, sehingga dengan tega kami menginjak dan membuat teman-teman kalian mati." Tikus-tikus itu berkata, "Kepala desa gajah, itu sudah menjadi masa lalu, tidak usah dipikirkan lagi. Sekarang kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling memaafkan. Semoga setelah ini ikatan persaudaraan kita dan pertemanan kita lebih erat lagi. Kita saling membutuhkan dan saling membantu." Sekian kisah gajah dan tikus. Semoga dari kisah ringan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapapun besarnya kita ataupun betapapun kecilnya kita tetap bisa membentuk satu harmoni untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dan tidak ada yang lebih besar dari kita atau tidak ada yang lebih kecil dari kita. Kita hidup berdampingan, setara, dan bisa saling mengasihi.
Sekian, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa.